Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Oke, ketemu lagi bareng kita di Polri, obrolan dengan komunikasi. Kali ini kita ada di outdoor nih di ada kafe, Randus Coffee. Ini ada di kampus Budi Luhur, di kampus kami gitu ya. Kita mau ngobrolin apa sekarang nih Pak Eko? Lagi tes about and downpress, wildpress, like that is a politik di Allah minta tidak pengamat yang terus nih, pengamat politik nih. sederhana kita banyak pengamat pasti bukan pernah tidak mau termin si pengamat di kayak kombinasinya karena pengamat itu seperti pemain bola betulnya kan ada yang tebak langsung ada yang false Ada yang terlalu banyak gocekan gitu ya. Berarti kita mengamati pengamat nih. sekali lah barangkali nanti ada pengamat ya mau pengamat tersibat sehingga sesat tidak dapat diamati. Tapi jangan sampai kan kita itu menyinggung orang kan sebenarnya. Nanti dilaporkan. Kayak yang lagi ada yang dilaporkan ya Pak. Dan memang tugas polisi tutup laporan kalau nanti ditindak lanjut atau tidak ya itu kewenangan polisi karena polisi akan melihat bukti kuat atau tidak. Misalkan yang saya dengar minimal ada dua Alat bukti yang sah. yang sah. Selain juga ada alasan masuk pasal yang mana kan gitu ya. Kalau ngomongin soal pelaporan. Dan satu hal yang menarik kan sekarang ini kalau ada laporan namanya menyerang martabat atau menyerang seseorang yang harus melaporkan Orang yang korbannya gitu. Kalau korbannya nggak lapor ya nggak bisa ditindaklanjuti. kayak yang mungkin baru-baru ini ya, ini kita direkam tanggal 1 Agustus ya. Ini yang kemarin dilaporkan nih Rocky Gerung nih Pak. Karena dia dianggap menghina presiden gitu ya, menghina presiden. Jadi dia dilaporkan oleh relawan sama PDIP kalau nggak salah. Tapi laporannya itu ditolak karena itu tadi, karena harus meminta klarifikasi dari presiden nih, memang tersinggung atau tidak ya sebagai korban yang yang bersama korbannya diam saja, kemudian sahabat korbannya tak rusak untuk terdaftar. Kalau memang ya ini dia kita lihat kan pejabat itu seolah-olah ini dia tidak ada dan laporkan adalah orang lain dan lain akan ada itu tapi kembali lagi melaporkan dilaporan ya asing orang koratin di atas. tapi kayaknya kalau nggak salah itu akhirnya bisa kenanya mungkin yang diterima itu karena ada, kalau nggak salah karena ada di media digital ya, namanya Saluran YouTube ya. jadi mungkin bisa kenanya di undang-undang ITE ya, Undang-undang yang sebetulnya juga dianggap sebagai pasal karet tidak banyak masalah ya. Pasal karet setelah zaman saya masih mahasiswa baru ya ada terus ini asal bulan ada media aktivis yang menyerap train satu ada belum kritik satu yang menyerang tidak tarik dan kritik itu kan sebenarnya Hal yang beda ya. ya itu gimana itu Pak? Jadi sesuatu yang menyerang dan mengkritik itu yang membedakan apa sebenarnya? Kalau menyerang asal benar nggak apa-apa kalau benar ada datanya mengkritik kalau menurut saya. Kalau memang datanya ada itu mengkritik, menelaah apa yang dia lihat gitu. Kalau misalnya sudah menilai tanpa bukti atau tidak ada bukti jadi menyerang. Misalnya saya ngomong Mas Eta blow on gitu, buktinya apa? Alat ukurnya apa? Susah diukur gitu. Itu kan jadinya maksudnya jadi penghinaan. Cuma masalahnya kalau Mas Eta nggak lapor sudah aman sih.
Tapi memang kalau saya gitu, itu terbiasa dan tidak melawan yang erat ini memang orang mengkritik ada dua ya, timbul kritik kan memang dia ingin mendapatkan data melalui fakta apa namanya, ada dua juga karena sama kebiasaannya harusnya kebiasaan itu dikemas sedemikian rupa agar yang mungkin adalah lihat, tapi terima kasih mau pendapat bisa lagi ya guys, karena supaya kita si kata-kata di awal tapi itu ada yang baik boleh lapor dan laps ada banyak titik ya kan, ada yang gak berani dia ke orang lain, ada yang agak macam menopisi ya dan ini nah ketika orang mengkritik lapor ini siap dulu yang hati dulu mungkin apa sih sebenarnya yang akan atas diksi ternyata itu juga apa ya, saya penting saat orang yang menghormati. Kenapa? Karena di situ menunjukkan tingkat persepsi dari interpretasi ada makanya biasanya kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan itu biasanya ada ahli ahli bahasa yang dihadirkan untuk menilai menganalisa bahwa ini sebenarnya pendapat ahlinya dengan penghinaan atau kritik gitu bentuknya apa. Iya. Jadi langsung ke itu lagi Pak. Tadi kita katanya mau ngobrolin masalah pengamat. Iya itu kalau kita melihat gaya komunikasinya pengamat, kita kan melihat gaya yang macam-macam ya. Ada gaya yang si pengamat itu menempatkan diri di atas yang lain, bisa dilihat dengan pilihan kata misalnya dungu gitu. Itu udah brand ya, brand ada trademarknya Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung tuh nggak ragu untuk ngomong dia dungu gitu. Dan karena sering dikatakan, setiap orang dengar kata dungu itu asosiasinya ke Rocky Gerung kan gitu ya. Kalau tiba-tiba Rocky Gerung mengucapkan kata-kata yang lain, orang mungkin belum hafal, tetapi akan tergantung siapa yang diserangnya gitu ya. Kalau yang dia serang misalnya presiden, orang jadi inget oh ya, sama dengan ketika dulu siapa politisi Gerindra ngomong kata plonga-plongo Fadlizon kan itu mulai dari Fadlizon yang mulai ngetopnya itu kata-kata itu setiap orang dengar plonga-plongo asosiasinya ke presiden, sampai presiden sendiri ngomong pernah disebut plonga-plongo gitu. Padahal plonga-plongo itu konotasi dalam bahasa Jawanya itu sangat ngeledek, sangat merendahkan, sama dengan tidak ngerti apa-apa gitu. Sama dengan blow on lah, pokoknya kacau lah gitu. Dan itu waktu itu juga presiden tidak melaporkan. Jadi mungkin ini juga kenapa tidak melaporkan bisa berbagai macam motif. Salah satunya mungkin motif politiknya yang biar aja dikapitalisasi kan, jadi dia merasa atau presiden menjadi orang yang paling dianiaya, nanti menimbulkan simpati kan begitu. Sama juga ketika misalnya Rocky Gerung dilaporkan nih karena kata-kata yang menyerang presiden, mungkin presidennya tidak memilih untuk tidak melaporkan, dikapitalisasi kan keuntungan nih, mau lengser, terus sebentar lagi kan ya 2024 selesai gitu, udahlah biarin aja lah. Tapi kelompok yang lain, pendukung atau partai politiknya merasa ini harus dikapitalisasi dengan cara yang lain, yaitu dengan melaporkan kan gitu. Itu satu hal. Kalau kita bicara gaya komunikasinya Rocky Gerung misalnya yang sampai saat ini masih menjadi salah satu pengamat yang banyak ditonton gitu. Terus kalau misalnya kita lihat punya pendukung sendiri, punya masanya sendiri, punya musuh sendiri juga. Iya, punya loyalis dan juga punya haters gitu. Sampai-sampai kan bukan kadang-kadang pernah Rocky Gerung itu diserang secara personal, bukan lagi soal apa yang dia katakan, tapi soal dirinya gitu. Terus kalau kita bandingkan dengan Rocky Gerung misalnya ada Refli Harun yang dulunya komisaris di zamannya kalau nggak salah di awal pemerintahan Presiden Jokowi ya, keluar tuh sekarang buka channel sendiri dan tak jarang channel itu dirang juga. Nah kalau kita lihat Refli Harun, serangan-serangannya dia menghindari pemilihan kata yang menimbulkan dampak subjektif yang backfire ke dia. Beda dengan Rocky Gerung. Cukup hati-hati kalau Pak Refli Harun ya. Pilihan katanya lebihin. Kalau Rocky Gerung nggak ada takut-takutnya tuh, dia ngomong BTL gitu. Nah itu kalau kita lihat Refli. Tapi kalau dilihat kontennya
Refli Harun itu juga kritis banget. Pinggir jurang tuh. Iya, karena kalau nggak pinggir jurang nggak ada yang nonton kan gitu ya. Kalau kita bicara soal marketing komunikasinya, kalau Anda ngomong biasa-biasa saja di media sosial, ya yang nonton juga ya begitu-gitu aja, paling temen-temennya sendiri kan gitu. Terus selain Refli misalnya kita lihat siapa itu Muhammad Kodari. Sekarang udah jadi politisi ya, tadinya di Indobarometer kalau nggak salah. Dia kalau ngomong pasti ada data. Sebenarnya kalau kita bicara soal Indobarometer, saya juga ingat misalnya pengamat tadi ya, Burhanuddin Muntadi, ya dia punya lembaga survei ya. Dia ngomong berbasiskan data survei. Atas kayak dia. Zaman kebelakang lagi ada Denny JA, terus sekarang ada di LSI ada lagi siapa yang selain Denny JA? Namanya lupa. Atau ada Sarkawi misalnya, Caniago gitu kan. Pada mulanya dia berbasis data bisa nyerang. Belakangan sempat dia nyerangnya personal gitu. Kenapa bisa begitu ya? Ujung-ujungnya kan kita lihat apa sih kebutuhan atau target yang disampaikannya gitu. Kadang-kadang pengamat itu lupa ketika membicarakan sosok seseorang terjebak untuk membicarakan bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan apa yang saya rasakan gitu. Mungkin kita juga bertiga ini lagi ngomong apa yang kita rasakan gitu ya. Paling tidak kita hanya mengandalkan memori kita masing-masing. Kita ingat atau pernah melihat segmen atau sequel si A ngomong apa di TV dan lain-lain gitu. Kalau saya sih melihatnya lebih emang dari kayaknya punya tengok kita ya di mana ada bangkai tapi jawab pengamat tidak dihadap studio kamera atau depan wartawan sesuatu psikologisnya berbeda yang tampak jelas ya tampak tidak punya kawan yang harus tampak menjadi orang yang suaranya perlu dengar. Kadang-kadang seperti itu besar psikologis terjadi dialami pengamat tersebut. Nah, dalam tataran tertentu tidak seorang pengamat bisa siap dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Ya, bahkan kadang-kadang seringkali dilihat katanya menjadi agak emosional karena terpancing. Ya bisa jadi kan. Dan itu untungnya. Nanti kalau jadi kasus dia bilang, saya waktu itu terpancing, saya hilang. Ketika ada seorang bagian depan masa yang dikasih dosa sesama persepsi terhadap sedikit, dia menggunakan kalimat yang secara politis langsung kepada sasaran. Kenapa? Ya karena untuk membangun jiwa massa, teorinya kan seperti itu. Jiwa massa itu dibentuk kalau ada kesamaan sebuah, dan itu ada diksi-diksi yang dianggap mewakili masa tersebut. Ada persamaan persepsi, misalnya sama misalnya kalau saya berkumpul dengan orang-orang yang benci presiden, kemudian saya ngomong muji-muji presiden, nggak kebangun tuh kesamaan. Sama dengan kasus ketika Prof. Cipta Lesmana bicara di sebuah acara yang isinya adalah yang hadir itu pendukung Anies Baswedan. Kemudian Prof. Cipta menanyakan emang apa prestasinya Anies Baswedan gitu. Itu kan jadi nggak kena. Saya lihat di video ya, kalau nggak salah pembawa acara Mas Harita kalau nggak salah. Kan terang-terangan nanya, padahal itu forumnya untuk forum yang di-create untuk menggalang atau mendukung Anies. Prof. Cipta nanya apa kelebihan Anies. Kejeblak banget gitu. Komunikatornya tidak berkomunikasi atau mengarah komunikasinya tidak bisa. Kondisinya saya tetap pilihan tapi apapun dari pengamat oke satu ya ada juga pengamat yang berbasis data. Mungkin tadi kakaknya sudah menyebut mungkin apa di tapi memang kalau itu karena rata-rata pengamatnya itu berbasis data karena dia punya lembaga survei atau tapi dipahami kan artinya dia dianggap tidak memihak satu dan lain sehingga akhirnya orang-orang yang netral aja yang mau mendengarkan suaranya, orang-orang yang persepsinya udah satu orang pasti
Tapi itu juga mereka juga walaupun dengan data masih diserang juga loh, karena kalau datanya memenangkan satu Iya. ini tetap diserang ini karena dekat sama ini. Ya survei itu kan pasti bayaran, nah kayak gitu ya Pak. Itu larinya kan ke persepsi. Semua di persepsi, tergantung kita memainkan persepsi. Seperti sekarang kita bertiga ngobrol, kita kan punya persepsi, ya kan? Kita sedang menjual persepsi kita ke publik yang menonton Ori gitu. Mungkin nanti akan ada komentar-komentar yang mendukung, ada komentar-komentar yang haters, yang membenci dan ngomong kita so tahu. Nah, padahal yang memang kita so tahu kan. Berarti sebenarnya yang terpenting itu adalah gaya komunikasi yang baik. Gaya komunikasi. Dia bisa menyampaikan dengan baik atau tidak. Iya. Agar si yang nonton itu juga terpengaruh dengan persepsinya dia gitu. Iya, betul. Kalau saya sederhana aja, komunikasi akan efektif bila komunikator sudah masih satu komunikat itu dasar Teori dasar ya. Dari dasarnya gitu. itu awal ke jurnalistik ya itu. Jadi wartawan kan harus lihat yang baca tulisan kita ya itu pasti. Kalau konsumennya suka tempe, jangan kita tawarin tahu meskipun sama-sama kedelai bahannya gitu kan. Ya. Nah tapi banyak juga ya Pak pengamat-pengamat politik itu akhirnya yang jadi timnya presiden ya. Oh ya. Ya akhirnya ditarik sebagai timnya presiden. Karena masa udah ada. Ya kan daripada kita ngumpulin masa mending kita akuisisi, ya kan? Bahkan ada juga pengamat yang jadi pejabat juga kayak Bima Arya gitu ya. Dulu kan pengamat Ya, dulu pengamat di Carta Politika. Terus saya ingat banget waktu Dia baru 2009 tuh ya masih jadi pengamat ya yang pemilu 2009 ya. Saya cukup suka dengan cara komunikasinya dia gitu. Kan dia bagus cara berkomunikasi. Iya. Kan waktu itu hampir semua TV kayaknya ada Bima Arya ya tuh. Ya, Karena TV penuh sama bini. sampai akhirnya dia bisa jadi pejabat juga tuh, menang di Bogor ya. Wali kota Bogor. Saya sederhana aja pengamat itu nilai dekat dia dari kami harus itu dia tahu cara menyampaikannya itu baik sehingga apa yang dia lihat pun akan tidak segera ya begini pikir kenapa ya dia kan menjual personal branding kan dia menjual statementnya. Jadi kalau kita bicara soal personal branding, bisa jadi pengamat yang memaki orang itu emang sengaja by design ya gue pengen gini aja gitu biar apa Tapi punya segmen sendiri. iya punya segmen sendiri mendingan kita membuat segmen cynical gitu orang-orang yang sinis daripada kita ngomong dengan gaya bicara yang netral dan tidak ada yang Kalau kita netral tapi followernya nggak ada mendingan kita mau coklat putih atau buah. secara pragmatisnya begitu ya, meskipun dari sisi kalau kita bicara komunikasi, kita bicara edukasi, literasi, memang mestinya kita mendudukan persoalan. Cuman di masa sekarang ini nggak laku itu yang mendudukan persoalan, yang laku itu yang meramaikan persoalan gitu. Memang kenapa Alis menjadi kapsa ya karena publik kita itu sebenarnya heboh-heboh. Iya. Apalagi dia udah like and share viral kan. Ya, dia kebenaran blog. Post-truth itu apa tuh Pak? Post-truth tuh? Itu adalah kebenaran ya yang memahami tidak ada fakta, tapi dia suka ya dia percaya dia langsung ada proses. Apa yang dia persepsi tanpa klarifikasi, kemudian dia sebar Di zaman media sosial kayak gitu kayaknya ya. Apa namanya orang kayaknya nggak perlu konfirmasi udah share aja. Dan akhirnya kalau itu sesuatu yang salah, kesalahan itu berulang kemana-mana gitu. Jadi akhirnya nanti kesalahan itu bisa jadi sesuatu yang dibenarkan. nggak benar gitu. Dianggap benar. Ada pepatah gini, kalau kita membuat satu kali kebohongan, kita akan berusaha untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Nanti jadi 1000 kebohongan. Atau kalau satu kebohongan diulang sampai 1000 kali, itu akan dianggap sebagai kebenaran kan gitu. Yang saya khawatirkan asis bangsa ini seperti pasal 24 itu hanya didasarkan pada keyakinan di media sosial yang masih verifikasi pada tadi lagi. Mana yang gini ngomong gini itu nggak ada pengikutnya. Apalagi nanti ini udah kemarin ya zamannya AI ya Pak, zamannya AI semua bisa dibuat, suara bisa dimiripkan, muka bisa dimiripkan.
dianggap bahwa sesuatu nanti bisa bahwa ini misalnya sesuatu yang dibuat tapi dianggap ini sesuatu yang benar gitu. Iya, iya. Bahkan mungkin sejarah mungkin juga Bisa dibuat dibuat kayak gitu. dengan artificial intelligence gitu. Dan nanti kalau lari lagi ke omongan Mas Eko, karena kita itu cenderung bukan bangsa yang suka verifikasi, apa yang ada diproduksi oleh artificial intelligence akan dianggap sebagai itu yang paling benar. Dan itu ya parah juga sih. Perhatian kan sesuai pengamatan mana kalau itu idealnya harus seperti apa, sementara tuntutan peran ini ya, dan kode situ ada divisi kode finansial ya macam membuat dia kan harus bersikap. Tapi kalau di media Pak, media itu kan biasanya butuh sesuatu yang pro dan kontra ya. Iya. Kalau nggak ada pro dan kontra tidak seru juga jadinya. Makanya acara Karni Ilyas laku. Ya kan? Karena di situ yang kontranya kuat gitu. Kalau nggak kontra nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada ikutan nggak ada yang ini Pak. Kalau kita ngomong secara pragmatisnya ya jualan ya, lagi-lagi kita ngomong marketing komunikasinya. Kalau nggak ada yang kontroversial, crowd-nya sedikit kan gitu. Kalau crowd-nya sedikit, ya nanti ratingnya turun. Kalau ratingnya turun, iklannya juga nggak naik kan gitu. Kira-kira begitu. Tapi kan memang sesuatu itu butuh dua sisi kan. Ya, Both side istilahnya gitu kan. ya. Bahwa kalau ada yang pro, pasti kita juga cari mana yang kontra gitu. Kan kita harus cari juga pendapat. Kenapa Anda pro, kenapa Anda kontra gitu. Kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra. Balik-balik ke acara Karni Ilyas itu. Meskipun yang sering muncul orang-orang yang kontra kan tetap ada pembandingnya. Ya, Meskipun tone-nya lebih rendah nih, yang yang penting cover both side aja gitu. Kalau porsi secara timing ya kalau saya susah bandingkan juga itu. masing-masing dikasih porsi. Cuman kan kita bicara soal kualitas, kapasitas, bicara kemampuan komunikasi, lari lagi ke sana gitu. Karena ya memang susah Pak nyari yang pro setara gitu ya. Terus ya, bahkan nyari yang mau ngomong aja susah Pak. ya benar-benar. Apalagi di zaman sekarang yang orang curiga kalau kita ngomong apa-apa meskipun secara prakteknya tidak dikomplain, nanti masa akan komplain gitu ya. Ya kan, misalnya saya ngomongin presidennya nggak apa-apa nih, tapi pengikutnya bakal mengajukan gugatan macam-macam kan sekarang modelnya begitu. Bukan baper, itu sebuah gerakan. Sekarang ada gerakan begitu kan. Kalau kita baca di media sosial atau di pernyataan-pernyataan gitu. Jadi sekarang asumsinya kalau kita nyerang pemerintah atau menyerang presiden, kita tidak diapa-apakan oleh pemerintah presiden, tapi ada yang melaporkan. Entah dari mana melaporkannya gitu. Umumnya seperti kasus yang balik lagi. Kalau kita bicara Rocky Gerung, kan ada yang melaporkan. Hingga kini belum terkendali. Dengan demikian berharap Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati.